Ya teman, kembali lagi sama saya, dan di sini saya kedatangan suatu laptop. Yang dimana laptopnya lebih teruntuk untuk gaming berat, live streaming, dan juga untuk kerja render video maupun yang lainnya. Karena spek yang ada di sini menggunakan Ryzen 9 di 8000 series, bisa dibilang ini seri tertingginya, dan juga support AMD Ryzen EI juga untuk di zaman sekarang lah, dan juga menggunakan GPU dari Nvidia RTX 4060. Berguna untuk merender dan juga support berbagai software lah, menggunakan GPU dari Nvidia. Dan juga yang ada di sini, ini adalah Asus TUF Gaming A15, lebih tepatnya di seri FA57UV dengan spek Ryzen 9 8000 series dan juga RTX 4060. Dan apakah rekomend atau tidak dari segi performanya? Ya pastinya bagus sih. Dan juga harganya tidak main-main juga, di harga 20 jutaan atau lebih tepatnya di 23 juta ya dari segi harga yang ada di sini laptopnya. Keunggulannya tidak cuma dari segi performanya saja, tapi dari segi desain dan juga tampilannya ini menarik. Apalagi serinya Asus TUF, ya pasti kalian tahu lah dari segi tampilan di bagian keyboard yang ada di sini yaitu full RGB serta port-port pendukung yang lainnya. Intinya seperti itu. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spesifikasi yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut, yang pertama yang ada di sini dari segi laptopnya, saya jelaskan dulu dari segi prosesornya. Dia itu menggunakan Ryzen 9 8945H. Yang dimana tersebut dia itu menggunakan Gen 4 arsitekturnya dan juga pabrikan dari TSMC di 4 nanometer, yang dimana clock speednya di 4 GHz, bisa up to turbo sampai di 5,2 GHz, dan dia itu memiliki 8 core 16 thread serta TDP-nya di 45 watt, tapi yang paling bawah di 35 watt sampai di paling tinggi di 54 watt. Dan juga ada support NPU Ryzen EI 16 top di seri Ryzen ini. Dan juga di bagian dalam prosesornya ini terdapat eGPU juga, menggunakan Radeon 780M grafik yang dimana memiliki 12 grafik core serta 768 shader unit, dan juga support RDNA 3 dan juga IV1. Dan lanjut di bagian memorinya yang ada di sini, dia itu menggunakan 16 GB DDR5 di kecepatan 5600 MHz. Tapi sayangnya dia itu single channel, tapi nggak masalah sih, karena yang ada di sini dia itu support upgradable untuk RAM-nya, yang dimana ada slot 1 kosong bisa di-upgrade sampai di 32 GB. Tinggal ditambah aja dari segi memori di bagian dalam supaya lebih powerful di 32 GB menjadi dual channel. Dan juga graphic card yang ada di bagian dalam sini menggunakan RTX 4060 yang memiliki VRAM 8 GB dan juga GDDR6 serta memiliki 3072 CUDA core serta 233 IOPS, dan juga TGP-nya up to sampai di 140 watt. Itu maksimalnya ya. Tapi dalam pemakaian dia itu menyesuaikan, tidak sampai di 140 watt terus lah, jadinya aman. Dan apalagi ini serinya 4000 series ya udah bagus lah untuk kebutuhan kalian. Dan juga selanjutnya dari segi storage-nya, dia itu menggunakan 1 TB NVMe Gen 4. Di bagian dalam sini menggunakan WDSN560 dengan kecepatan membaca di 4879 dan juga menulisnya di 3319. Terbilang ini udah cukup bagus di kalangan Gen 4. Dan apalagi di bagian dalam sini sudah support 1 kali lagi dari segi NVMe, jadi maksimal 2 storage NVMe ada slotnya. Kalau misalnya pengen tambah NVMe tinggal dipasang aja, sangat simpel sekali. Dan lanjut di bagian Wi-Fi dan juga Bluetooth, di bagian dalam sini menggunakan Realtek 8852BE yang dimana Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.2. Dari segi chipsetnya dan juga dari segi layar yang ada di sini, dia tuh menggunakan layar 15,6 inch dengan resolusi Full HD 1920x1080p dan juga panel yang menggunakan IPS serta sRGB-nya diklaim di 100%. Ini pun untuk editing, buat animasi yang lebih ke warna, ini udah bagus banget. Dan apalagi refresh rate-nya di 144Hz. Apalagi untuk gaming sangat smooth sekali di layar yang ada di sini dari Asus TUF 15. Dan juga tambahannya yaitu layarnya anti glare serta sudah support G-Sync seperti gambar yang ada di sini ya, support G-Sync. Intinya seperti itu. Dan lanjut di bagian kamera di atas sini 720p XD. Kalau saya tes dari segi gambarnya, terbilang ini udah cukup bagus lah meskipun di 720p. Dan juga pengujiannya seperti ini gambarnya serta audionya, silahkan didengarkan. Tes 1 2 3. Dan seperti ini dari segi suara hasil dari mikrofon di laptop bawaan, dan juga gambar dari segi video kameranya ini lah, apakah bagus atau tidak webcamnya. Kalau bisa dibilang sih ini bagus ya, standar pada umumnya di 720p. Ya kalau bisa sih di 1080p lah, apalagi ini di harga 20 jutaan, tapi nggak masalah, 720p udah lebih dari cukup
gambarnya seperti yang ada di sini. Meskipun agak buram dikit, tapi masih terlihat jelas lah dari segi muka saya maupun yang lainnya di background lainnya juga. Intinya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut dari segi bodinya. Untuk yang saya pegang ini jadi berwarna Mecha Grey. Jadi cakep lah dari segi desainnya, tampil elegan. Dan dia rubahnya menggunakan aluminium cover di bagian atas ini. Tapi di bagian bawahnya menggunakan polikarbonat di area bodinya. Dan apalagi body laptop yang ada di sini, untuk panjangnya di 35,4 cm serta lebarnya di 25,1 cm dan juga tingginya di 2,24 cm. Kalangan laptop 15,6 inch. Dan apalagi beratnya di 2,1 kg ya untuk laptop ini. Dan apalagi untuk chargernya, dia itu sekitar di 500-an gram. Jadi kalau misal di total di 2,7an lah kurang lebihnya seperti itu. Dan apalagi dari segi laptop yang ada di sini udah memiliki sertifikat lolos uji standar militer 810H. Harusnya sih bisa bilang ini tuh tahan banting. Mungkin seperti itu ya dari segi sertifikatnya. Dan kita lanjut dari segi keyboard yang ada di sini. Terbilang ini sangat keren sih. Yang dimana tersebut ada backlight RGB-nya bisa diatur melalui tombol Fn di F4 atau tombol auranya seperti gambaran yang ada di sini. Untuk cara menggantinya sangat simpel sekali. Dan di bagian pojok kirinya dia ada tombol multimedia ada 4, volume kurang lebih, mute, serta ada tombol untuk aplikasi Asus Armor. Dan di bagian pojok kanannya dia terdapat numpad juga. Jadi sangat berguna untuk kalian yang suka memakai numpad untuk menghitung angka. Itu tergantung kebutuhan kalian. Dan juga durability kliknya tersebut support sampai di 20 juta jam. Klaimnya seperti itu. Terbilang ini awet juga. Dan yang unik dari segi tombolnya, di bagian WASD-nya dia itu berbeda seperti di tombol lainnya. Dia itu lebih transparan, sangat cocok untuk gaming lah laptopnya ini. Dan apalagi numpadnya, dia itu juga lebar di bagian bawah keyboard, serta ada logo TUF di bagian pojok kanan atas, supaya tampilannya dia itu keren. Dan lanjut di bagian dalam di audionya, dia menggunakan Dolby Atmos, 2 speaker system di bagian kiri dan juga di bagian kanan seperti gambaran yang ada di sini. Jadi supaya lebih nyaman dari segi suara yang dikeluarkan dan juga kita tangkap. Dan lalu di bagian dalamnya tersebut di bagian pendingin, dia menggunakan 2 kali airflow fan with 84 blade dan juga 5 heat pump seperti gambaran yang ada di sini di bagian dalamnya. Dan aku juga penasaran sih apakah bisa mendinginkan prosesor yang ada di sini apa enggak Ryzen 9. Dan kita tes saja sih seperti gambaran yang ada di sini. Yang pertama saya tes di 39 watt. Untuk yang ini saya tes di Cinebench tanpa dicolok charger sama sekali. Dan juga untuk minimal yang mendapatkan di 35 derajat suhunya. Terbilang ini dingin. Dan apalagi maksimalnya di 71 derajat. Ini pun juga dingin. Jarang-jarang ada sih bisa sedingin ini. Apalagi ini saya setting di base performa tanpa ditancap kabel charger. Dan kalau misal ditancap kabel power, dan dia itu bisa tembus di 78 watt dari segi pengujian di Cinebench. Gambaran seperti yang ada di sini, minimal yang mendapatkan di 39 derajat dan juga maksimal yang mendapatkan di 93 derajat. Terbilang ini juga masih aman, masih di bawah 100 derajat. Meskipun di AW monitor berwarna merah dari segi angkanya, tapi ini nggak masalah dan masih diwajarkan apalagi ini laptop bukan di komputer. Terbilang ini juga udah bagus. Dari segi pengujian di suhu, prosesornya menggunakan teknologi dari 2 kali airflow fan. Jadi sangat aman, tidak akan overheat. Dan selanjutnya di bagian port kiri dan juga kanannya, yang pertama di bagian kanannya dulu. Dia tuh ada catching non-lock di bagian pojok kanan, serta ada USB 3.2 Gen 1. Cuma ada 2 slot aja. Tapi di bagian kiri, di paling ujung ada DC-in, serta ada RJ45 LAN port, dan ada HDMI 2.1, serta USB 4 Type-C, yang support DisplayPort dan juga data speed up to sampai di 40 GB per second. Dan satunya di bagian sampingnya ada USB 3.2 Gen 2 Type-C juga, bisa sebagai power delivery. Dan di bagian sampingnya ada USB 3.2 Gen 1. Dan yang terakhir ada combo audio jack 3,5 mm. Terbilang ini komplit dari segi portnya di bagian kiri maupun di bagian kanan. Dan juga pembuangan anginnya atau pembuangan panasnya di bagian kiri kanan ada, di bagian belakang juga ada. Terbilang ini juga udah bagus, apalagi dari segi desainnya. Dan lanjut dari segi pengujian gaming di laptop yang ada di sini. Yang pertama dites GTA 5 dulu. Untuk settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 156 fps untuk rata-ratanya. Terbilang ini juga udah bagus.
Kalau misal di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini, di settingan very high maupun di settingan high, di rata kanan. Dan lanjut, Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 282 fps. Ini pun juga lancar jaya. Gamenya ringan ya wajar sih, hampir menembus di 300 fps di gamenya Tom Clancy. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 86 fps. Ini pun juga lancar jaya, settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Dan lanjut ke RDR2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 88 fps. Bisa dibilang ini settingan paling aman. Di gamenya RDR2 di settingan high masih mendapatkan di atas 60 fps. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan di 169 fps. Ini pun juga masih wajar ya, gamenya ringan, bisa mendapatkan di atas 150 fps di gamenya Dota 2. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan very high, dia itu mendapatkan di 109 fps. Ini pun juga sangat lancar, settingan very high masih di atas 100 fps. Kalau semisal di settingan ultra, dia itu bisa mendapatkan di 70 sampai di 80 fps untuk yang ini, Assassin's Creed Valhalla. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 96 fps. Ini pun juga udah lancar banget, settingan rata kanan hampir menyentuh di 100 fps. Jadi rata-rata semua gaming dia itu bisa dilibas lah di settingan ultra, very high maupun di settingan high, tergantung game-gamenya. Seperti contoh yang ada di sini. Dan lanjut dari segi baterai yang dipakai di Asus TUF A15, dia itu menggunakan baterai tipe 90 Wh. Dan kalau saya tes dari segi pengujiannya, pada saat nonton film, dari baterai 98% sampai di 25%, dia itu bisa bertahan di 4 jam 13 menit 50 detik. Dengan syarat Wi-Fi-nya off, Bluetooth-nya off, baterainya balance, brightness serta volumenya di 50%. Dia itu bisa bertahan di 4 jaman, dari 98 ke 25%. Kalau semisal di 0% atau di 1% lah, dia itu bisa bertahan di 5 jaman. Bisa dibilang ini udah cukup bagus lah. Dan jika lo dibalik, kalau saya charger di laptop ini, aku kasih waktu 1 jam ya, dia tuh kenaikannya cukup cepat, di 24% sampai di 85% dalam waktu 1 jam. Yang dimana dia awal dari segi wattnya di 98 watt, tapi setelah di 70-an, dia tuh turun di 44 wattan atau di 40-an lah. Seperti itu kecepatannya. Meskipun dari segi charger yang ada di sini, dia itu bisa support sampai di 240 watt ya, seperti gambaran ini. Tapi dari segi laptopnya cuma support di 100 watt, nggak masalah sih untuk yang itu. Kalau saya tes dari segi pengujian di pengisian daya di baterai laptop ini, kurang lebih seperti itu dari segi pengujiannya. Dan apakah ini worth it atau tidak? Di harga 23 juta kurang lebihnya, kalau aku pribadi terbilang ini worth it, tapi tergantung kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian seorang gamer, live streaming, render video, editing, animasi maupun yang lainnya, ini sangat worth it sekali karena dia menggunakan Ryzen 9 8945H yang dimana memiliki 8 core 16 thread, dan apalagi GPU menggunakan RTX 4060. Tidak paling tinggi, tidak paling rendah, ini di tengah-tengah tapi udah worth it banget di harga 20 jutaan. Serta kelebihan yang lainnya dari segi slot RAM tersebut bisa di-upgrade sampai di 32 GB, dan apalagi di storage-nya juga udah support satu lagi. Tinggal ditambah aja, ditancap, selesai. Tidak usah mengganti dari segi SSD bawaan laptopnya. Dan apalagi dari segi kelebihannya, Asus TUF Gaming A15 sangat cakep sekali. Dari segi keyboardnya, desainnya, apalagi di bagian belakangnya ada logo Asus TUF juga. Serta support layar di 144Hz. Untuk gaming, udah sangat bagus banget. Dan juga tambahan kalau misalnya membeli ini, itu ada bonusnya yang dimana Windows 11 Home. Serta untuk yang lainnya, ada Office Home dan juga Student 2011 original permanen, dan apalagi garansi resmi di 2 tahun dari Asusnya. Jadinya aman lah. Kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk ini. Asus TUF Gaming A15 yang menggunakan Ryzen 9 8000 series dan juga RTX 4060. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review laptop yang ada di sini yang harga tinggi, rendah, pelajar maupun yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.